Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyuning Tias, mahasiswi Institut Setiami Kampus Pusat, Program Studi Manajemen Komunikasi, Konsentrasi Public Relation. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi pertemuan ke-1 hingga ke-5, mata kuliah Etika Public Relation. Chapter pertama, kita akan membahas tentang kode etik. Apa sih pengertian kode etik? Pengertian kode etik. Kode etik merupakan bentuk aturan tertulis secara sistematis yang dibuat dengan sengaja berdasarkan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang secara tegas untuk menyatakan hal yang baik dan tidak baik atau benar dan apa yang salah. Jadi, kode etik itu merupakan pola aturan, prosedur, tanda, dan pedoman etika dalam berperilaku. 4 kode etik humas yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, Code of Conduct. Merupakan etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Yang kedua, Code of Profession merupakan etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Yang ketiga, Code of Publication merupakan etika dalam kegiatan, proses, dan teknis publikasi. Dan yang keempat, Code of Enterprise merupakan aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan, usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. 3 fungsi kode etik humas yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Selanjutnya ada etika dan moral. Apa sih perbandingan etika dan moral? Jadi, etika merupakan suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Kemudian, moral adalah berperilaku dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam masyarakat dan selaras dengan kebenaran dan kemuliaan. Ciri-ciri etika yang perlu kita ketahui ada 4. Yang pertama, etika tetap berlaku meskipun ada orang lain yang tidak menyaksikan. Yang kedua, etika sifatnya absolut atau mutlak. Yang ketiga, dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Yang keempat, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Di chapter kedua, saya akan sedikit membahas tentang 5 pilar etika humas yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada veracity to tell the truth. Prinsip ini merupakan prinsip pertama dalam etika public relation, yang sebagai industri komunikasi adalah menyampaikan kebenaran. Untuk menyampaikan kebenaran merupakan tahap awal bagi dasar-dasar asumsi tentang berperilaku etis. Yang kedua ada non-maleficence, to do no harm. Konsep ini merupakan prinsip dasar perilaku moral. Sebagai salah satu pilar atau prinsip etika dalam bidang public relation, prinsip ini menyediakan suatu analisis pertanyaan dari berbagai keputusan yang telah dipilih oleh organisasi sebelum organisasi tersebut memutuskannya. Dan yang ketiga ada beneficence, to do good. Konsep ini merupakan bentuk lain dari prinsip menghindari menyakiti orang lain namun lebih proaktif dengan mencari kesempatan untuk melakukan hal-hal baik dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan tentang moralitas relatif dari berbagai kegiatan public relation. Yang keempat ada confidentiality, yaitu to respect privacy. Prinsip ini merupakan menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Hal ini merupakan salah satu sifat pengambilan keputusan etis terkait dengan fungsi komunikasi publik. Dan yang kelima ada fairness, to be fair and social responsible. Prinsip ini merupakan prinsip terakhir dari etika public relation. Konsep ini merupakan konsep keadilan dan tanggung jawab sosial. Kita selayaknya mencoba untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang kita ambil dalam keputusan yang adil bagi semua pihak. Di chapter ketiga, kita akan mengetahui manfaat mempelajari etika PR. Manfaat mempelajari etika PR yang pertama,
kita dapat memahami pengertian etika. Yang kedua, memahami pengertian etika public relation. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip dalam etika public relation. Yang keempat, memahami landasan teori etika public relation. Dan yang kelima, memahami landasan dibentuknya kode etik profesi public relation. Di chapter keempat, kita akan mengetahui tentang teori etika PR. Teori etika PR menurut Grunig, para profesional public relation mengalami berbagai permasalahan etis, baik berupa pengambilan keputusan secara individu maupun perilaku profesional mereka. Para profesional public relation juga dihadapkan pada etika pengambilan keputusan strategis bagi sebuah organisasi. Karena itu, para ahli teori dan peneliti dalam bidang public relation mengembangkan teori etika public relation yang menyediakan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh para profesional public relation sebagai konsultan etik bagi organisasi. Di chapter terakhir, chapter kelima, kita akan mengetahui apa sih pentingnya memahami etika humas. Jadi, pentingnya memahami etika humas yaitu kode etik merupakan pedoman yang berisi tentang baik buruknya suatu perilaku serta hak dan kewajiban moral seorang praktisi humas atau public relation dalam menjalankan profesinya. Namun, pada hakikatnya, kode etik tersebut mempunyai kesamaan isi berupa pedoman perilaku dan hak serta kewajiban yang harus diimplementasikan dengan baik. Mengenal fungsi humas dalam organisasi. Fungsi humas dalam organisasi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal organisasi atau perusahaan. Humas berfungsi untuk membina hubungan harmonis atau antara organisasi dengan publik internal dan eksternal, karena publik internal dan eksternal sama-sama berpengaruh pada keberhasilan serta citra positif sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik. Humas berfungsi untuk menyebarluaskan informasi penting tentang organisasi kepada publik. Penyampaian informasi ini sering dilakukan lewat press release. Dan yang ketiga, memberi nasihat kepada petinggi organisasi demi kepentingan umum. Humas berfungsi untuk memberi nasihat kepada petinggi organisasi, khususnya mengenai suatu kondisi atau situasi yang sedang dihadapi. Nasihat ini berupa saran yang diharapkan mampu membuat petinggi organisasi mengambil keputusan lebih bijak. Bagaimana PR mengatasi krisis masa depan perusahaan? Cara PR mengatasi krisis masa depan perusahaan yaitu dengan cara yang pertama, membuat analisis tren masa depan serta akibatnya bagi organisasi. Yang kedua, melakukan riset pendapat, sikap, serta harapan publik terhadap organisasi. Yang ketiga, menciptakan serta membina komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik, yang didasarkan pada kebenaran serta informasi yang utuh. Yang keempat, mencegah konflik serta salah pengertian. Yang kelima, mengutamakan atau mengusahakan untuk memperoleh laba yang maksimal. Yang keenam, memberi saran atau masukan tentang tindakan yang perlu dilakukan organisasi untuk menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.